Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tip cara menjodohkan merpati menggiringkan berikut melatihnya. Ini merpati yang baru mau kita giringkan. Jadi ini pertama, perdana. Nah bang, gimana sih cara menjodohkan sampai menggiringkan sampai melatih? Nah seperti apa videonya dan bagaimana tipnya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja tipnya menjodohkan, menggiringkan sekaligus melatih merpati yang baru giring perdana. Nah, langkah yang pertama itu dalam proses pelatihan sebelum kita mau melatih merpati yang mau kita latih, yaitu tahap awal yang pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu adalah tahap penjodohan. Jadi di sini saya akan bagikan mulai dari nol, dari awal merpatinya mulai mau dijodohkan. Nah, gimana sih bang jodohin merpati yang masih pikan? Nah, untuk jodohinnya, kebetulan ini ada merpati anakan si Raja Pukul. Jadi saya tahu warna induk jantannya dan juga tahu warna induk betinanya. Jadi saya tidak kesusahan untuk memilihkan pasangan si jantannya ini. Jadi saya carikan warna yang sesuai dengan, kalau nggak mengikuti induk betina yaitu induk jantannya. Jadi kebetulan karena si Raja Pukul itu induk betinaannya itu warnanya tritis atau agak hitam, jadi saya memilihkan warna yang sama dengan indukannya. Nah alhasil itu si merpatinya mudah dijodohkan. Nah terus ini ada banyak pertanyaan, bang kalau kita tidak mengetahui indukannya gimana cara menjodohkannya? Gampang teman-teman, jadi cara menjodohkannya dengan cara kita beri warna. Yang pertama itu kalian harus memberikan pasangan warna betina dengan warna yang sama dengan pejantannya dulu. Nah ini yang pertama, biasanya dia mau dengan warna yang sama dengan bulunya. Nah kalau tidak mau gimana? Ya caranya kita bisa memberikan berbagai betina dengan warna yang berbeda-beda, terus kita masukkan ke kandang koloni. Biarkan si jantannya memilih warna kesukaan sendiri. Nah poin yang penting jangan lupa, si merpati yang mau dijodohkannya itu keduanya itu harus benar-benar sudah berancak agar kalian mudah menjodohkannya. Nah, di sini saya anggap kalian sudah mengerti. Nah, untuk detailnya itu saya sudah pernah buat videonya. Tinggal kalian silakan ditonton video sebelumnya, itu saya sudah pernah bahas khusus untuk menjodohkan. Nah, setelah sudah jodoh gimana sih cara menggiringkan merpati piyik agar giringnya keras? Nah, baik teman-teman, saya akan bagikan tipsnya. Untuk menggiringkan merpati yang baru pertama kali dijodohkan itu sangat mudah teman-teman kalau kita mengetahui caranya. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memandikan kedua merpatinya, terus menjemurnya. Setelah itu kalian masukkan ke dalam pagupon. Nah kurang lebih waktunya itu 1 mingguan teman-teman. Nah, di sini bukan berarti 1 minggu di dalam gupon. Tetap kita melakukan perawatan seperti biasanya. Video lebih detailnya saya sudah pernah buat, silahkan kalian cek. Jadi setelah itu biasanya merpati yang awal atau masih perdana atau masih piyikan itu
ketika belum mengetahui telur, jadi giringnya masih agak kurang. Nah, itu kenapa? Tidak apa-apa teman-teman, karena wajar. Tetapi ada beberapa merpati yang giringnya sudah bagus walaupun belum mengetahui telur. Tapi kebanyakan merpati yang belum mengetahui telur itu giringnya kurang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, biarkan merpatinya suruh bertelur dan mengeram. Nah, setelah udah mengeram 1 minggu, kemudian proses latihannya. Jadi cara melatih merpati giring perdana itu yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama itu kita nggak boleh terlalu terburu-buru melatih merpati yang bakalan nanti menjadi player handal kita. Kenapa? Karena fisik merpati yang masih muda atau masih piikan itu sangat rentan atau masih belum kuat. Jadi kalian harus sabar. Nah, ketika kalian pertama kali merpatinya sudah digiringkan, tadi sudah jodoh, sudah giring, terus kita lanjut ke latih, poin ke latih. Nah, latihan yang pertama ini kalian harus benar-benar si merpatinya ini giringnya sudah benar-benar keras. Nah, seperti itu. Setelah sudah merpatinya giring keras, kalian tidak perlu membawanya ke lapangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena merpati yang masih muda, yang baru giring perdana, itu kebiasaan biasanya merpatinya masih belum hafal ke betina. Nah, caranya gimana sih ngelatihnya agar si merpatinya itu fokus ke betina? Langkah yang pertama kalian bisa melakukan naik turun saja. Jadi kalian bisa melakukan naik turun dongdangan atau naik turun kandang. Nggak perlu kita ke lapangan dulu, jadi memang benar-benar sabar. Setelah dirasa merpatinya sudah mapan, sudah mengetahui si betina, kita tarik betina ke kanan, ke kiri, kemana aja dia sudah fokus ke betina. Kalian bisa terbangkan di dekat kandang aja dulu. Kurang lebih jaraknya sekitar 1 meter atau 2 meter dulu, jadi jangan jauh-jauh. Nah, biarkan si merpati jantan ini mengetahui geberannya, jadi nanti terbiasa. Nanti ini dilakukan terus berulang-ulang sampai merpatinya bertelur, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali teman-teman membawanya ke lapangan. Cuman ada beberapa merpati yang bisa dibawa ke lapangan. Cuman dikhawatirkan kalau teman-teman yang masih pemula nanti merpatinya kaget karena melihat situasi lapangan, takutnya merpatinya bukannya kita mau melatih menjadi bagus, malah merpatinya akan kabur atau hilang. Jadi saya sarankan setelah merpatinya fokus ke betina dengan cara naik turun dulu. Kalian bisa melakukan naik turun ini sebanyak kurang lebih 10 kali. Setelah itu istirahatkan, terus dimulai lagi, naik turun lagi, lakukan terus menerus. Nah, besoknya latihan kedua kalian bisa menerbangkan di halaman kandang saja, nggak perlu pergi jauh-jauh. Nah, untuk jaraknya pun kalian harus ditentukan, yaitu 1 meter atau paling banyak ini atau paling jauh itu kalian harus menerbangkannya 5 meter, itu paling banyak. Kalau dirasa merpatinya nggak mampu atau shootnya berkurang, shootnya tidak jedor, masuk ke betinanya tidak tepat, jeblos ke kanan ke kiri, kalian dekatkan lagi, jangan terburu-buru. Ini tujuannya nanti membiasakan ketika merpatinya sudah dewasa, sudah mendapatkan tenaga, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sangat puas dan sangat memuaskan. Nanti kalian rasakan perbedaannya latihan dari nol ini giring perdana. Nah, saya pun sama menerapkan merpati-merpati yang masih piikan, yang masih baru belajar. Kita fokus target latihan itu fokus ke betina dulu. Jadi untuk nerbang juga kita jangan terlalu banyak karena merpati itu fisiknya masih lemah. Jadi kita cukup naik turun saja, kita perbanyak naik turun. Setelah merpatinya kelelahan, kita bisa istirahatkan, beri makan dan minum. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tipnya cara dari menjodohkan, menggiringkan sampai melatih merpati yang baru giring perdana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.